Selamat hari Minggu buat kita semua. Nah, di pagi hari ini kakak sangat mengucap syukur, puji Tuhan ya, kita masih tetap bisa beribadah meskipun online ya adik-adik. Nah, kakak harapkan adik-adik yang di rumah tetap dalam keadaan sehat. Karena di masa pandemi ini sudah banyak orang-orang yang terkena COVID. Oleh karena itu adik-adik beserta keluarga juga tetap harus menjaga kesehatannya, terutama saat mau keluar rumah. Jangan lupa memakai masker. Kemudian kalau bisa jangan dulu kita keluar rumah. Kita tetap harus menjaga diri kita dengan cara berdiam di rumah agar tidak terkena COVID. Kita belajar, kemudian kita ibadahnya harus dari rumah saja. Oke adik-adik. Nah, kita akan memulai ibadahnya, tapi ada hal yang harus kita persiapkan. Ayo, adik-adik sudah mempersiapkan kan? Ya, adik-adik harus sudah mempersiapkan di depannya. Apa saja ya kak? Nah, tentu saja Alkitab beserta kidung jemaatnya. Kemudian adik-adik sudah harus berpakaian yang rapi. Kemudian selama ibadah kita harus duduk tenang ya adik-adik. Kita menikmati ibadahnya, kita penuh semangat untuk memuji Tuhan. Nah, kemudian jangan lupa menyiapkan uang persembahannya. Baik adik-adik, buat orang 2 dan 3, jangan lupa membawa catatan serta alat tulis. Karena kita akan mencatat ayat hafalan, kemudian tugas-tugas yang akan diberikan oleh guru sekolah minggu. Siap adik-adik? Baiklah. Sebelumnya kita satukan hati terlebih dahulu. Kita bersama berdoa untuk sebelum kita memulai ibadahnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami kembali berkumpul walaupun dari online ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan beserta anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, agar kami bisa menikmati ibadah ini dan kami bisa memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga jikalau ada adik-adik sekolah minggu yang sedang dalam keadaan sakit di hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati, menyembuhkan, memulihkan sakitnya, agar kembali sehat dan bisa bermain, bisa beraktivitas dengan keluarga. Kemudian Tuhan berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang melakukan pelayanan hari ini. Kiranya Engkau tetap memberikan kesehatan. Dan jikalau ada kakak-kakak guru sekolah minggu yang sedang sakit Tuhan, jamah mereka Tuhan, sembuhkan mereka agar mereka kembali fit, bisa beraktivitas dan terutama memuji, memuliakan nama-Mu dan memberikan yang terbaik dalam pelayanan ya Tuhan. Tuhan berkati juga mulai dari Amang Pendeta, Inang Diakones, serta para sintua agar bisa tetap sehat, tetap kuat, memberikan pelayanan yang terbaik di dalam rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak dosa yang kami perbuat dengan sengaja. Kiranya Engkau mengampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa kami. Amin. Salam buat anak-anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kita hari ini. Kita memuji Tuhan dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 12. Kusambut pagi. Pagi di hari Minggu
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita mendengar hukum Taurat Allah dari titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, di dalam bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah ke-5, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Kudengar. Suara
Mari kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan ya. Epistel kita pada hari ini terdapat di Amsal 4 ayat 1. Nah, mari kita sama-sama mengucapkannya ya adik-adik. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426, kita harus membawa berita. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halit langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 76, Kurindu Firman-Mu Tuhan. Rindu
Aku tunggu aja deh. Lo 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 lo. Itu dia. Halo Nito. Halo Boni. Akhirnya kamu sampai juga. Iya, aku tidak terlambat kan? Tidak sih, akunya aja yang kurang sabar menunggu. Hehehehe. Oh ya, kita jadi kan nonton video bersama-sama? Iya dong. Judulnya apa? Kamu ingat nggak? Sebentar aku ingat dulu. Oh ya, judulnya Lala Mendengarkan Nasihat. Iya, judulnya Lala Mendengarkan Nasihat. Kita ajak teman-teman yang di rumah yuk untuk menonton bersama videonya. Iya, oke. Teman-teman yang di rumah, mari kita sama-sama nonton videonya ya. Ini videonya. Selamat menonton. Selamat menonton teman-teman. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Wah, Boni, ceritanya seru sekali ya. Wah, seru? Kenapa seru? Apa inti cerita yang kamu dapatkan dari nonton video tadi, Nita? Iya, seru. Karena ada es krim loh. Wah, es krimnya 2 rasa lagi loh. Ada rasa coklat, ada rasa stroberi. Aku jadi kepengen makan nih. Apalagi sekarang cuaca lagi panas. Weleh-weleh Nita. Pantesan. Rupanya kamu hanya mengingat es krimnya saja. Enggak juga sih. Pokoknya inti ceritanya tentang Lala lah. Memang ceritanya tentang Lala? Iya, Lala yang makan es krim. Makan es krim yang sangat lezat. Sehingga aku jadi kepengen. Selain itu, apa lagi cerita yang kamu ingat? Aku lupa. Hehehehehe. Nita, kamu ini tidak bisa disebut menyimak cerita dengan baik. Hah? Tidak bisa menyimak cerita dengan baik?
Aku menyimaknya kok. Aku menontonnya tadi. Lihat nih, walaupun rambutku jatuh-jatuh, aku perbaiki rambutku, terus kedua mataku, betul-betul melihat layar. Betul-betul ku tonton itu video dari awal sampai akhir. Sampai kedua tanganku juga menyentuh pipiku seperti ini. Jadi aku benar-benar melihatnya. Oh, tapi yang kamu ingat hanya es krimnya saja. Kamu itu hanya bisa disebut memperhatikan, tapi tidak mendengarkan dengan baik. Oh, beda ya? Iya, kalau menyimak dengan baik itu bukan hanya memperhatikan saja, tapi juga mendengarkan dengan baik. Oh, seperti itu. Berarti aku bisa disebut kurang menyimak ya? Betul, kamu kurang menyimak. Jadi, inti ceritanya adalah Lala tidak mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Ayah dan ibu sudah melarang Lala agar tidak makan es krim banyak-banyak, karena nanti Lala akan terkena sakit radang tenggorokan. Akhirnya, Lala pun sakit radang tenggorokan. Karena Lala sakit radang tenggorokan, Lala pun menyesal sehingga Lala meminta maaf kepada ayah dan ibu. Dan Lala berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Oh, iya, pantesan tadi ya di akhir ayah dan ibu datang ke kamar Lala ya. Oh, ceritanya seperti itu. Hihihihi. Maaf. Lain kali kalau kita nonton video lagi, aku akan menyimak dengan baik ya. Aku janji, Boni. Iya, janji ya. Oke, minggu depan atau kapan-kapan kalau kita nonton video lagi, kita menyimak dengan baik ya. Iya. Nah, untuk dapat mengerti apa itu menyimak dengan baik, akan dibawakan oleh Kak Desti. Kita panggil Kak Desti sama-sama ya. Kak Desti, Kak Desti, Kak Desti, Kak Desti. Halo adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Iya, sebelum kita baca Alkitab, kita berdoa dulu ya. Mohon pimpinan Tuhan untuk dapat mengerti cerita Alkitab hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Kak Desti berdoa di dalam hati. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini bila kami boleh beribadah online. Tolong Tuhan berkati, karena sebentar kami akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Desti. Berilah pengertian, berilah hikmat agar dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong Tuhan berkati hamba sendiri, Destiur, untuk dapat menyampaikan cerita Alkitab hari ini dengan pimpinan Roh-Mu. Dan kiranya firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami semuanya, dan kami dapat menaatinya ya Tuhan, dan kami boleh semakin mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami atas segala keberdosan kami. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik adik-adik yang di rumah, silakan ambil Alkitabnya. Kita buka kitab Amsal ya. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Yang sudah ketemu angkat tangannya. Baik, kita akan baca bersama-sama. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya, ayat Alkitab hari ini sangat bagus sekali ya adik ya. Kalau misalkan tadi adik-adik sedang menonton video judulnya adalah Lulu mendengarkan nasihat. Nah, ayat Alkitab hari ini juga mengingatkan kita supaya kita menjadi pendengar yang baik, menyimak dengan baik. Nah, tadi seperti yang disampaikan teman kita Boni, menyimak itu apa sih?
menyimak itu adalah memperhatikan dan mendengarkan. Jadi bukan hanya ketika kita memperhatikan, mata kita betul-betul memperhatikan apa yang diucapkan papa di rumah, apa yang diucapkan mama di rumah gitu ya, tapi juga mendengarkan gitu, mendengarkan dengan baik. Nah, kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik, maka kita akan melakukan nasihat mereka. Setiap nasihat itu baik loh adik-adik, tidak ada nasihat yang tidak baik gitu. Kalau tadi Lulu diingatkan pertama sama mamanya supaya jangan terlalu lama-lama di depan kipas ya, nanti masuk angin. Nah, Lulunya menggerutu. Lalu nasihat kedua diperingatkan oleh ayahnya. Ayahnya menasihatkan kepada Lala. Lala, jangan makan es krim banyak-banyak ya, nanti sakit radang tenggorokan. Nah, Lala di dalam hatinya, cerewet sekali sih, dinasihatkan terus. Kali ini aku tidak mau mendengarkan. Aku mau makan es krim selagi aku kepengen. Lalu dia makan es krim banyak-banyak. Sehingga apa yang terjadi? Dia mengalami sakit radang tenggorokan. Jadi adik-adik, tidak ada nasihat yang tidak baik. Semua nasihat itu adalah baik adanya. Jadi apa yang dinasihatkan oleh papa, apa yang dinasihatkan oleh mama, itu bertujuan untuk kebaikan kamu. Dan sewaktu papa atau mama kita muda dulu, jadi kan dulu papa mama kita sempat jadi anak-anak loh, ya kan? Anak-anak dulu baru menjadi orang dewasa. Jadi waktu papa dan mama kita menjadi anak-anak dulu, orang tua mereka juga menasihatkan mereka. Atau kakek kita gitu ya. Tentu orang tua papa dan mama adalah menjadi kakek kita gitu ya. Nah, jadi orang tuanya papa dan mama kita dulu itu menasihatkan mereka. Jadi papa dan mama kita sudah tahu bahwa nasihat itu baik untuk hidup mereka. Sehingga mereka menjadi orang yang disiplin, orang yang suka menolong, orang yang mau mendengarkan hingga saat ini. Jadi kalau misalkan adik-adik tidak suka mendengarkan nasihat, coba dulu pikir ya, nasihat itu adalah baik. Jadi ketika kita melakukan nasihat, kita akan menjadi orang seperti yang diinginkan oleh orang yang memberi nasihat kepada kita. Jadi misalkan rajin belajar ya, supaya kamu menjadi pintar. Ketika kita mendengarkan nasihat itu rajin belajar, maka kita akan menjadi pintar. Jadi ketika seseorang memberikan nasihat, itu tujuannya adalah baik. Oke? Nah, contoh lain apa ya? Misalkan, jangan bangun terlambat ya, supaya kamu bisa mengikuti pelajaran dengan baik misalnya. Nah, betul ya kan? Kalau kita terlambat, misalnya udah terlambat bangun gitu ya, terus jadi terlambat belajar online, tentu perasaan kita kesal gitu. Jadi kalau udah kesal, nggak masuk lagi pelajaran yang diajarkan oleh ibu guru. Nah, kita dia. Jadi kenapa harus on time, harus tepat waktu, supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Banyak sekali nasihat yang mungkin diberikan oleh papa dan mama kamu di rumah. Nah, kamu dengarkan ya dik ya. Bukan hanya nasihat papa dan mama saja, tapi semua orang yang lebih tua yang ada di lingkungan sekitar kita. Mungkin kalau di sekolah itu ada ibu guru, bapak guru. Kalau di gereja ada kakak guru sekolah minggu, ibu guru sekolah minggu, atau bapak guru sekolah minggu. Dan juga mungkin ada pendeta, ada yang diakones, dan lain sebagainya. Kalau di sekitar rumah mungkin ada opung ya, lalu ada tante, nantulang, tulang, dan lain sebagainya. Nah, mungkin juga kakak sendiri atau abang kandung sendiri memberikan nasihat kepada kita. Ya adik-adik ya, jadi menyimaklah dengan baik. Menyimak itu apa tadi dek? Menyimak itu adalah memperhatikan dan mendengarkan. Sehingga kamu beroleh hidup. Hidup di situ maksudnya menjadi anak yang sukses, anak yang menaati firman Tuhan, anak yang dapat dijadikan contoh bagi lingkungan di sekitarnya. Nah, kemudian segala nasihat itu ya yang diberikan oleh orang tua dan juga orang yang lebih tua di sekitar kita, ada nasihat lain juga yang Tuhan Yesus bisa berikan kepada kita selalu, setiap hari dan setiap saat, yaitu melalui Alkitab. Jadi Tuhan juga memberikan nasihat lewat Alkitab. Makanya kadang kalau kita baca Alkitab,
kita bisa mengerti apa maksud Tuhan. Di dalamnya juga ada nasihat-nasihat. Adik-adik ya, jadi nasihat itu sangat baik, sangat bagus. Jadi kalau misalkan kamu suatu hari lagi kesal, tidak mendengarkan nasihat, katakan di dalam hati, Tuhan ampuni aku karena aku misalnya marah kepada papa dan mama yang memberikan nasihat. Seharusnya aku tidak marah. Aku akan mendengarkan mereka. Seperti itu ya, minta ampun kepada Tuhan, lalu berjanji untuk mau mendengarkan nasihat papa dan mama. Baik adik-adik, terima kasih telah mendengarkan cukup cerita Alkitab kita hari ini. Dan biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan ya, yaitu menyimak dengan baik, memperhatikan dan mendengarkan. Mari kita tutup dalam doa, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini ketika kami boleh mendengarkan cerita Alkitab. Hari ini Tuhan mengingatkan kami agar mau menjadi pendengar yang baik, mau menyimak ya Tuhan, bukan hanya memperhatikan, tapi sungguh-sungguh mendengarkan, lalu melakukan apa yang dinasihatkan. Terima kasih ya Tuhan untuk orang-orang yang mau memberikan kami nasihat. Tolong Tuhan berkati agar kami mau melakukannya, dan berkati juga orang-orang yang sudah memberikan nasihat kepada kami. Berkati hidup mereka, tambah-tambahkan rezeki kepada mereka, dan berilah umur yang panjang kepada mereka. Tolong Tuhan berkati juga untuk firman Tuhan, kiranya kami bisa merenungkannya selalu setiap hari di dalam kehidupan kami, dan biarlah Roh Kudus yang boleh memimpin dan menguncinya di hati kami agar kami tidak lupa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami atas segala keberdosan kami juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh tetap terus memelihara hidup kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian dengan judul lagu Anak Sekolah Minggu, Dengar-dengaran. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam pengumuman ya. Pengumuman kita ayat hafalan pada minggu depan. Silakan adik-adik buka Alkitabnya, terdapat di Kolose 3 ayat 23. Kakak ulang sekali lagi, Kolose 3 ayat 23. Kakak baca ya adik-adik. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, silakan adik-adik hafal paling lambat jam 6. Adik-adik kirim melalui Facebook Anak Sekolah Minggu ya adik-adik. Baiklah, demikian saja pengumumannya kali ini. Sampai ketemu pada ibadah online minggu depan. Shalom.